Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film. Ya cukup membuat kita agak gimana gitu melihatnya. Karena campur aduk aja gitu rasanya ketika menonton film ini. Ditonton ya begitulah, nggak ditonton bikin penasaran. Aku pun nggak tahu cara mengekspresikannya gimana. Karena menurutku cerita di film ini, gimana ya? Gitulah pokoknya. Kalau kalian penasaran, kalian tonton aja lah film ini. Pasti kalian pun merasakan apa yang saya rasakan. Oke lah, daripada penasaran dengan kisahnya, mending kita langsung sajalah ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah kota di negara Korea, kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan. Dan tiba-tiba saja wanita itu diculik oleh dua orang pria. Setelah tersadar dari pingsannya, wanita cantik yang diketahui bernama Kang Suah ini ternyata dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan di sini Kang Su pun langsung dimandikan secara paksa oleh kedua perawat rumah sakit ini. Setelah selesai dimandikan, seorang kepala rumah sakit jiwa yang bernama Dr. Hyung Sik menyuruh kedua perawat tersebut meminumkan sebuah obat pada Kang Su. 1 tahun kemudian di tempat lain terlihat seorang produser bernama Nanam yang sedang diinterview oleh seorang pembawa berita. Namun interview ini mendadak dihentikan karena ternyata baru saja tersiar kabar bahwa program acara yang dibuat oleh produser Nanam hanyalah sebuah settingan belaka. Karena interviewnya tidak berjalan lancar, Nanam pun pergi menjumpai direkturnya. Di sini sang direktur mengatakan bahwa dia akan memberikan Nanam program baru di televisi karena program lama Nanam dianggap sudah sangat sepi peminat. Yang mana program baru yang ditawarkan direktur adalah acara dunia mistis yang akan membahas tempat angker di Korea. Keesokan harinya, Nanam pun menjumpai direktur dan asisten barunya yang bernama Jiong. Dan di sini Jiong mulai menawarkan beberapa tempat-tempat angker beserta sejarah kelam di tempat-tempat itu. Awalnya Nanam tidak tertarik dengan tempat yang ditawarkan Jiong. Dan di sini Jiong pun memberikan sebuah buku harian usang yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Kang Su yang diculik paksa dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, padahal dia masih waras. Jiong lantas menjelaskan bahwa ternyata rumah sakit jiwa itu kini sudah ditutup karena 1 tahun yang lalu mengalami sebuah kebakaran dan hanya ada 1 orang yang selamat, yaitu Kang Su sendiri. Namun anehnya keberadaan Kang Su sendiri kini sedang ditahan di kantor polisi karena dirinya didakwa telah menghabisi ayahnya sendiri. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Lanjutlah keesokan harinya. Nanam yang tertarik dengan misteri itu segera membawa krunya untuk syuting di gedung rumah sakit jiwa yang terbengkalai itu. Namun di tengah-tengah syuting, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penemuan seorang pria yang penuh dengan luka bakar. Karena merasa kasihan, Nanam dan rekan-rekannya pun langsung membawa pria tersebut ke rumah sakit untuk diobati. Nanam sempat kebingungan ketika pihak rumah sakit menanyakan identitas pasien ini. Namun melihat tato sayap di tangan pria tersebut, besar kemungkinan pria ini bernama Dongsik, di mana rupanya nama Dongsik ada di dalam buku harian milik Kang Su yang menyebutkan bahwa Dongsik dulunya adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa ini. Karena merasa masih penuh misteri,
Nanam menyuruh Jiong untuk mencari tahu pemilik buku harian ini. Setelah pria itu sadar, Nanam pun mencoba mencari tahu tentang kisah rumah sakit jiwa tersebut. Namun di sini Nanam tidak dapat informasi apa-apa selain sebuah informasi bahwa pria ini adalah Dongsik yang ditulis di buku harian usang itu. Keesokan harinya ketika di kantor, Nanam dihampiri oleh Jiong. Di sini Jiong memberikan laporan pada Nanam bahwa dia telah berhasil mendapatkan data tentang Kangsu yang ternyata merupakan anak dari ketua polisi. Adapun alasan Kangsu dipenjara, ternyata ketika rumah sakit itu terbakar, Kangsu memanfaatkan kondisi itu untuk menghabisi ayahnya sendiri. Dan karena kejahatan itu, Kangsu pun ditahan di tempat khusus. Mendengar itu, Nanam pun menjadi semakin penasaran dengan kasus ini. Dan karena ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, Nanam pun akhirnya pergi ke rumah sakit tahanan, tempat di mana Kangsu kini berada. Singkat ceritanya, Nanam pun sampai di tempat itu, dan dia juga berhasil bertemu dengan Kangsu. Di sini Nanam mulai bertanya tentang kasus kematian ayahnya. Namun Kangsu yang sepertinya masih trauma dan terkena mental, hanya bisa diam saja dan tidak berani berkomunikasi dengan orang asing. Di keesokan harinya, Nanam yang tidak mau menyerah pun mencoba mendatangi Kangsu lagi. Dan untungnya kali ini Kangsu sudah mau untuk diinterview. Dalam pertemuan ini, Kangsu pun mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah membunuh ayahnya. Dan di sini Kangsu pun mulai bercerita tentang masa lalunya, yang mana dahulu Kangsu adalah orang yang normal. Namun suatu hari ketika sedang jalan-jalan, dia diculik paksa oleh petugas rumah sakit jiwa sampai pingsan. Yang tiba-tiba ketika tersadar, ternyata dirinya sudah berada di rumah sakit jiwa. Meskipun pada dasarnya Kangsu adalah orang waras, namun di sini dia diperlakukan seperti orang gila. Ketika bertemu dengan kepala rumah sakit dalam kondisi terikat, Kangsu memohon untuk dilepaskan. Namun bukannya dilepaskan, di sini Kangsu malah digebukin. Beberapa hari setelah dikurung, Kangsu pun dikumpulkan bersama orang gila lainnya. Dan di sini dia pun bertemu dengan seorang wanita berambut pendek bernama Eda, yang mengatakan bahwa dia juga dipaksa untuk masuk ke rumah sakit jiwa ini. Meski begitu, ternyata Eda benar-benar agak gila. Dan karena tidak bisa diberikan banyak pertanyaan, Kangsu pun hanya bertanya bagaimana agar bisa keluar dari tempat ini. Untungnya Eda masih bisa mengerti pertanyaan itu. Dan di sini Eda mengatakan bahwa seorang pria genit yang tinggal di samping kamar Kangsu mengetahui bagaimana cara kabur dari tempat ini. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperlihatkan sisi gelap dari rumah sakit jiwa ini. Mulai dari sang kepala rumah sakit yang sangat suka menggunakan pasiennya untuk hal-hal yang terlarang, bahkan sampai menjual jeroan pasiennya. Di sini tiba-tiba saja Kangsu dikagetkan dengan munculnya sebuah tangan, yang ternyata tangan itu adalah tangan pria genit yang diceritakan oleh Eda. Kangsu pun segera menanyakan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Namun pria genit ini mengatakan bahwa dia akan memberitahu asalkan Kangsu mau melayaninya terlebih dahulu. Mereka pun akhirnya janjian untuk bertemu di kamar mandi. Singkatnya, ketika jadwal pemberian obat pada seluruh pasien, diam-diam Kangsu pun datang ke kamar mandi dan bertemu dengan pria genit yang sudah menunggunya.
Di sana Kang Su pun melakukan servis batang pada si pria genit dan sambil menikmati servis batang gratis. Pria genit ini pun memberitahu bahwa ada lorong rahasia di ruangan kepala rumah sakit dan dari tempat itu Kang Su bisa memanfaatkannya untuk melarikan diri. Setelah mendengar informasi itu, untuk mengalihkan perhatian, Kang Su pun langsung menggigit batang bengkok itu hingga membuat pria genit ini menjerit. Perhatian para perawat pun sontak saja teralihkan oleh teriakan dari pria genit. Dan disinilah Kang Su pun lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke ruangan kepala rumah sakit. Kang Su pun mencari ke sana kemari di mana letak lorong itu. Dan untungnya Kang Su berhasil menemukan lorong rahasia itu. Kang Su pun langsung kabur lewat lorong itu. Namun sayangnya kepala rumah sakit juga keburu datang. Hingga kepala rumah sakit pun cari tahu kalau Kang Su sudah kabur. Setelah keluar dari tempat itu, Kang Su pun mencoba mencari pertolongan. Namun karena petugas rumah sakit keburu datang, akhirnya Kang Su pun nekat mencegat mobil polisi yang sedang patroli. Polisi ini pun segera menolong Kang Su dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Namun bukannya diantarkan pulang. Para polisi kocak ini pun malah membawa Kang Su kembali ke rumah sakit jiwa. Dan di sini mulai terungkap fakta bahwa polisi ini diperintahkan oleh ayah Kang Su yang merupakan kepala polisi untuk menangkap Kang Su yang kabur dari sana. Karena ternyata kepala polisi ini hanyalah ayah tiri dari Kang Su. Kang Su yang sudah kembali ke rumah sakit pun malah dibawa ke sebuah ruangan operasi, yang mana di sampingnya terlihat para dokter yang sedang mengambil jeroan pasien lain untuk diperjualbelikan. Dan hal itu tentu saja membuat Kang Su menjadi sangat ketakutan. Singkat cerita, sampailah giliran Kang Su pun tiba. Namun di sini seorang perawat bernama Dongsik yang tak lain adalah orang yang ditolong oleh Nanam di awal film tadi. Dia terlihat tidak tega melihat wanita secantik ini harus ditumbalkan oleh ayah tirinya sendiri. Alhasil Dongsik pun segera membaca buku catatan milik Kang Su untuk mencari kontak telepon teman-teman dari Kang Su. Setelah mendapatkan informasi itu dari Dongsik, teman Kang Su yang diketahui bernama Parman segera pergi ke rumah sakit jiwa itu. Namun sayangnya di sana sudah ada ayah tiri Kang Su. Parman pun jadi tidak bisa masuk ke dalam. Hingga akhirnya Parman hanya bisa menunggu Dongsik datang menjemputnya agar bisa masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, Parman pun langsung menemui Kang Su di ruangan operasi. Dan untungnya saat itu, kepala rumah sakit sedang berada di ruangan bersama kepala polisi. Tanpa pikir panjang, Parman dan Dongsik segera membawa Kang Su agar bisa kabur dari tempat ini. Namun sayangnya ternyata tindakan mereka ini malah ketahuan oleh kepala rumah sakit. Alhasil mereka bertiga pun langsung ditangkap dan juga digebukin. Kepala rumah sakit yang kesal kepada Parman karena berusaha menyelamatkan Kang Su, akhirnya berniat ingin mengambil jeroan Parman untuk diperjualbelikan. Namun ketika kepala rumah sakit memulai operasinya, tiba-tiba dari arah kantor terlihat api mulai membesar karena ternyata si Eda tanpa sengaja membakar ruangan itu. Sontak saja kepala rumah sakit langsung meninggalkan Parman dan lari ke kantornya untuk menyelamatkan harta bendanya. Sementara itu Kang Su yang melihat ada Eda di situ segera meminta bantuan Eda untuk melepaskan ikatannya. Dan setelah ikatannya terlepas, mereka bertiga pun langsung melarikan diri. Untungnya mereka berhasil keluar dari tempat itu.
Namun Dongsik yang saat itu menemukan sebuah kartu pembuka pintu seluruh ruangan. Akhirnya Dongsik nekat kembali masuk ke dalam untuk membuka semua pintu kamar pasien yang terjebak di dalam ruangan. Sementara itu Kangsu dan Parman yang ingin pergi dari sana tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kepala rumah sakit yang langsung menarik Parman ke dalam kobaran api. Dan akhirnya Parman pun harus bertemu dengan malaikat maut bersama kepala rumah sakit. Dan seperti itulah cerita sebenarnya yang bisa Kangsu berikan kepada Nanam. Namun Nanam yang masih merasa ada yang mengganjal. Lantas dia bertanya pada Kangsu, apakah setelah kejadian itu Kangsu pernah pulang ke rumah ayahnya? Karena tidak puas dengan jawaban Kangsu, Nanam pun lantas menunjukkan foto ayah tirinya sambil terus menekan Kangsu agar dirinya mau mengatakan semua kejadian yang dia alami dengan lebih lengkap. Dan karena sudah tidak tahan dengan desakan itu, akhirnya Kangsu pun menggebrak meja sambil mengatakan fakta yang mencengangkan, yang mana ternyata ayah tirinya yang merupakan kepala polisi secara diam-diam memperlakukan Kangsu dan ibunya secara tidak manusiawi. Bahkan bukan hanya itu, ketika ayah tirinya sedang kepingin asah pedang, tanpa segan-segan si ayah tiri akan menjadikan Kangsu bahan asahannya. Dan di sini Kangsu juga mengatakan bahwa sesungguhnya ayahnya mati bunuh diri setelah mengetahui rumah sakit yang merawat anaknya terbakar. Setelah mendengar cerita kelam Kangsu yang begitu menyedihkan, Nanam yang bersimpati pun memutuskan untuk mengangkat cerita Kangsu ini ke program TV barunya. Dan di sini Nanam pun langsung menampilkan Kangsu sebagai aksi sekaligus korbannya akibat dari siaran ini. Perhatian publik pun tertarik kepada kasus Kangsu, dan akhirnya kasus Kangsu ini pun berhasil diangkat lagi ke pengadilan. Hingga akhirnya setelah mereview ulang kasus ini, pihak pengadilan pun memutuskan untuk menarik hukuman 7 tahun penjara. Dan Kangsu pun dinyatakan bebas. Tapi tidak sampai di situ karena ada fakta yang mengejutkan di akhir film, yaitu setelah bebas dari penjara, Nanam pun mengantarkan Kangsu pulang ke rumahnya. Singkatnya mereka pun sampai di rumah Kangsu. Lalu sebelum berpisah, Kangsu berkata, 정신병원에서는요, 이런 볼펜도 절대 환자들한테 주질 않죠. Setelahnya Kangsu pun memberikan buku catatannya kembali kepada Nanam dan meranjak pergi. Nanam pun jadi heran dengan kata-kata dari Kangsu tadi. Hingga akhirnya dia membaca ulang buku catatan milik Kangsu. Lalu setelah membaca dan berpikir ulang, akhirnya Nanam menyadari sebuah fakta bahwa kisah yang Kangsu ceritakan tidak semuanya benar. Karena sesungguhnya orang yang dipaksa oleh ayah tiri Kangsu masuk ke dalam rumah sakit jiwa adalah ibunya Kangsu sendiri. Sementara orang yang menjadi Parman adalah Kangsu sendiri. Sayangnya Kangsu gagal menyelamatkan ibunya. Hingga akhirnya Kangsu pun pergi ke rumah ayah tirinya, lalu diam-diam menembak sang ayah tiri dari belakang. Karena Kangsu menganggap sang ayah tirilah yang harus bertanggung jawab atas kematian dari ibu kandungnya. Nanam yang kini sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Kangsu pun hanya bisa terbungkam tanpa sepatah kata pun. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Malu belul. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah wak geng.